Perkenalkan, nama saya Nikada Dita Aprilia Stuti, nomor absen 20 dari kelas 12 MIA 2. Lakukan praktikum biologi tentang pengamatan terhadap tumbuhan monokotil dan dikotil. Tujuan saya melakukan praktikum ini adalah untuk menganalisis perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah 1. Pulpen, 2. Kertas berisi tabel pengamatan, dan tumbuhan yang saya amati antara lain biji jagung, kacang tanah, kacang hijau, tanaman sirih, dan tanaman anggrek. Untuk struktur biji-bijian, di sini saya mengambil contoh biji jagung, kacang tanah, dan kacang hijau. Untuk yang pertama, di sini saya akan mengambil biji kacang hijau dan kacang tanah. Kacang hijau dan kacang tanah termasuk ke dalam tanaman dikotil karena memiliki 2 keping biji. Apabila kacang-kacangan ini berkecambah, maka akan membelah dan menghasilkan 2 buah katiledon. Tumbuhan dikotil juga memiliki struktur biji yang terdiri atas plumula, hipokotil, radikula, 2 buah katiledon, dan embrio. Saya akan mengamati biji jagung. Biji jagung termasuk ke dalam tanaman monokotil karena memiliki 1 keping biji saja. Sedangkan monokotil memiliki 2 keping biji. Biji jagung memiliki struktur biji yang terdiri atas kaleoptil, kaleorhiza, plumula, endosperma, dan katiledon. Apabila biji jagung berkecambah, maka tidak akan membelah. Amati tanaman anggrek dan tanaman sirih. Yang pertama, pada tanaman anggrek, dari hasil pengamatan saya, tanaman anggrek memiliki akar serabut yang tidak menembus terlalu dalam ke media pertumbuhan. Buah pada tanaman anggrek berbentuk seperti kapsul berwarna hijau. Sementara itu, biji tanaman anggrek berada di dalam buah. Bunga pada tanaman anggrek ini sangat unik karena diatur secara majemuk yang berganti-ganti antara kelopak, sepal, dengan mahkota petal. Daun pada tanaman anggrek berbentuk dan bertulang daun sejajar seperti ini. Batang pada daun anggrek ini beruas-ruas. Dan yang terakhir, tanaman sirih. Tanaman sirih termasuk ke dalam tanaman dikotil. Tanaman sirih memiliki akar tunggang dan bentuk akarnya yang bercabang. Pada hasil pengamatan saya tidak menemukan biji atau buah pada tanaman sirih. Tapi di artikel yang saya baca ternyata tanaman sirih memiliki biji yang berbentuk bulat. Sirih memiliki bunga majemuk yang berbentuk bulir dan menunduk. Daun pada sirih berbentuk jantung dan berujung runcing. Sering dikatakan menjari dan menyirip. Batang pada tanaman sirih berwarna coklat kehijauan dan bentuknya bulat. Kesimpulan yang saya ambil dari pengamatan ini adalah dalam biji monokotil terdapat 1 kotiledon dan di dalam biji dikotil terdapat 2 kotiledon. Jadi biji jagung termasuk biji monokotil karena memiliki 1 kotiledon. Sedangkan biji kacang hijau dan kacang tanah termasuk ke dalam biji monokotil karena memiliki 2 kotiledon. Akar serabut, berbiji tunggal atau berkeping 1, tulang daun sejajar, batang tidak bercabang dan beruas-ruas. Sebagian besar memiliki bunga yang tersusun atas mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari dengan jumlah 3 dan kelipatannya. Contohnya pada tanaman anggrek yang saya amati. Sedangkan pada tanaman dikotil berakar tunggal, biji berkeping 2, tulang daun menyirip atau menjari, memiliki batang bercabang, bagian bunga yang tersusun atas mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari dengan jumlah 2, 4, 5, dan kelipatannya. Contohnya pada tanaman sirih. Sekian dari hasil pengamatan tanaman dikotil dan monokotil dari saya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.